Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih? Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana beriman kepada hari akhir. Dan hari ini adalah hari yang spesial banget karena kalian akan diajari oleh guru-guru yang cantik-cantik dan pastinya keren abis dong. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan siapa saja guru-guru yang akan menjelaskan kalian semua, yaitu yang pertama saya sendiri, Anjar Munawaroh. Terus yang kedua yaitu Nuril Ihsaniyah. Lalu yang ketiga yaitu Amaraganda dari Tika Awalia. Yang keempat yaitu Yulsifa Nisatun Nadhiroh. Yang kelima yaitu Nancy Andriani Putri. Dan yang keenam yaitu Alia Aulia Syifa. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Dan submateri kali ini pada pengertian iman kepada hari akhir akan dijelaskan oleh Ibu Nuril Ihsaniyah. Lalu yang kedua dari tanda-tanda hari kiamat akan dijelaskan oleh Ibu Amaraganda Daratika Awalia Suhendra. Lalu yang ketiga pada gambaran hari kiamat dalam Al-Quran akan dijelaskan oleh Yulsifa Nisatun Nadhiroh. Lalu peristiwa pada hari kiamat akan dijelaskan oleh Ibu Nancy. Terus yang terakhir pada hikmah iman kepada hari akhir akan dijelaskan oleh Ibu Alia Aulia Syifa. Nah, langsung aja yuk pada pembahasan yang pertama. Nah, sebelum masuk ke pembahasan pertama, Ibu akan menjelaskan kalian dan membacakan surat yang menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Nah, surat yang menjelaskan beriman kepada hari akhir saya ambil dari Quran surat Al-Luqman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun biwajazin aw walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya wala taghurrannakum billahil ghurur. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Nah, dijelaskan pada ayat ini dijelaskan bahwa dimana kita nanti akan menemui hari akhir yang tidak seorang pun bisa menolong kita. Bahkan orang tua dari kita sendiri tidak dapat menolong kita. Yang hanya bisa menolong kita adalah amal dari diri kita yang sudah kita perbuat di dunia dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, langsung saja pada pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Ibu Nuril Ihsaniyah yang akan menjelaskan tentang pengertian dari hari akhir atau pengertian dari hari kiamat. Yuk langsung saja, waktu dan tempat untuk Ibu Nuril Ihsaniyah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini adalah iman kepada hari akhir. Yang pertama, definisi hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh yang membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua makhluk hidup mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet yang kedua kalinya untuk membangunkan mereka yang telah mati untuk bangkit kembali, mulai dari manusia pertama zaman Nabi Adam hingga manusia yang terakhir saat
kiamat tiba untuk melaksanakan hari pembalasan. Yang kedua yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat secara etimologi ialah percaya adanya hari akhir. Sedangkan secara istilah, pengertian iman kepada hari akhir ialah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal atau akhirat dan abadi setelah kehidupan di dunia. Hari akhir berarti hari yang paling akhir dalam hidup dan kehidupan makhluk di dunia ini, yang dikenal dengan hari kiamat. Seperti yang kita ketahui, hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang sudah sepatutnya diimani oleh kaum muslim. Hari di mana semua kehidupan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan berakhir sudah pasti akan terjadi. Sehingga pada hari tersebut Allah akan menunjukkan kejadian-kejadian yang luar biasa bagi alam semesta. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Tanda-tanda hari kiamat ini sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Muslim, dan juga Tirmidzi. Tanda-tanda hari kiamat ada dua. Yang pertama tanda-tanda kiamat kecil, dan yang kedua ada tanda-tanda kiamat besar. Untuk tanda-tanda kiamat kecil antara lain: poin A, hamba sahaya perempuan melahirkan Tuhannya. B, ilmu agama dianggap tidak penting. C, perzinaan, minuman keras, fitnah, pembunuhan semakin merajalela. Poin D, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50:1. Poin E, banyak terjadi gempa bumi, musibah, dan juga bencana alam. Kemudian yang F, lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk tanda-tanda kiamat besar antara lain: poin A, matahari terbit dari arah barat. Poin B, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara atau sering disebut dengan dabbah. Poin C, rusaknya Ka'bah dengan sendirinya. Poin D, seluruh manusia menjadi kafir dan juga lenyapnya Al-Quran. Dan terakhir poin E, berkuasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi. Oke, sekarang kita lanjut tentang gambaran hari kiamat. Nah, gambaran hari kiamat yang pertama adalah tentang kondisi bumi, laut, dan juga gunung. Bumi memuntahkan seluruh isinya. Gunung bergerak dan berguncang keras, kemudian pecah, berserpihan dan berserakan, berterbangan bagaikan kapas, dan lautan pun juga meluap. Lalu yang kedua, keadaan langit dan bintang-bintang. Keadaan langit benar-benar mengerikan. Semua tampak terang dan besar, dan langit akan bergoncang, terbelah, dan hancur. Lalu yang ketiga tentang jerit kematian. Seluruh manusia akan mengalami kematian ketika sangkakala yang pertama ditiupkan, dan tidak ada yang tersisa di dunia ini lagi. Yang keempat adalah jerit kebangkitan. Setelah peristiwa kematian terjadi, maka yang terjadi adalah jerit kebangkitan. Seluruh umat manusia dan binatang-binatang dihidupkan kembali dan berkumpul di suatu lapangan yang luas dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lima adalah kerajaan Allah dan terputusnya sebab dan nasab. Mereka akan tenggelam pada pikiran dan amal masing-masing. Hubungan kekerabatan dan persahabatan sudah tidak berarti lagi di sini. Mereka akan bingung dengan amalnya sendiri-sendiri dan mereka tidak akan memerhatikan sahabat atau kerabatnya. Yang keenam adalah mahkamah ilahi. Pada hari itu setiap amal dibukakan di hadapan masing-masing manusia. Pada hari itu juga ditentukan balasan setiap amal mereka. Nah, balasan amal mereka, jika mereka lebih berat pada amal yang baik, maka dia akan ditentukan untuk surga, dan bila banyak pada amal yang buruk maka ditentukan ke neraka. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang peristiwa pada hari kiamat. Beberapa peristiwa yang berhubungan setelah hari kiamat antara lain: yang pertama yaitu Yaumul Barzah, disebut dengan alam kubur, alam di mana masa antara sesudah
seseorang meninggal dunia hingga menunggu datangnya hari kiamat. Ketika di alam kubur, manusia akan diberi pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidupnya. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats, merupakan hari kebangkitan. Yang dimaksud di sini adalah hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kuburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan seluruh alam semesta beserta isinya sangkakala pertama ditiup. Kemudian setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka semua manusia dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda berdasarkan pada amal perbuatan yang dikerjakannya saat masih hidup. Yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar, yaitu dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan di satu tempat, yaitu di padang mahsyar, untuk menunggu giliran dihisab atau dihitung seluruh amal kebaikan dan keburukan yang dilakukan selama hidupnya. Yang keempat, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan atau disebut dengan Yaumul Hisab merupakan hari di mana seluruh amal perbuatan baik dan buruk yang telah dilakukan oleh manusia yang telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid ditimbang atau dihisab. Yang kelima yaitu Yaumul Jaza, merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan putusan atau balasan bagi hambanya. Selanjutnya yaitu Sirat. Sudah amal perbuatan baik dan buruknya manusia ditimbang, semua manusia akan melewati jembatan yang disebut dengan Sirat. Selanjutnya yaitu surga, merupakan tempat terindah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu neraka, tempat balasan bagi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar yang artinya, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran saat datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Baik, yang selanjutnya adalah hikmah beriman pada hari akhir. Dengan mengimani hari akhir, dengan segala peristiwa yang terjadi pada hari itu, tentunya banyak hikmah yang dapat diambil untuk dijadikan cermin dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada hari akhir dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah, sehingga terus dapat meningkatkan amal kebaikan di dalam kehidupan di dunia, serta dapat menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, selain itu, apa saja hikmah dari mengimani hari akhir? Yang pertama adalah memperkuat keyakinan kepada Allah. Kita dapat menambah keyakinan akan keadilan Allah, karena pada hari akhir itulah Allah akan mengadili semua manusia dengan seadil-adilnya. Lalu yang kedua, adapun mendorong manusia untuk lebih meningkatkan amal ibadah serta memotivasi manusia agar selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Adapun yang ketiga yaitu berani menegakkan keadilan, lalu rela berkorban di jalan Allah. Yang kelima ada mendorong manusia untuk menjauhkan perbuatan maksiat, hidup lebih optimis, menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal, mendorong manusia untuk lebih disiplin dalam beribadah, dan dapat menyadarkan kita bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan tidak abadi. Masih ada kehidupan yang sebenarnya yang bersifat abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, halo semuanya, gimana? Seru dong pastinya, bisa diajar oleh ibu guru yang keren abis dan cantik-cantik banget. Sekarang pertemuan kita kali ini udah di penghujung,
Dan kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang udah kita dapatkan dan kita ajarkan semoga membawa manfaat untuk kalian semua, untuk diri kami sendiri. Dan di sini kami juga sama-sama belajar. Semoga ilmu yang udah kami dapat dan kalian dapat menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk ke depan nanti, untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Kita tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.